Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suami nikah siri diam-diam, hidup di villa atas nama istri pertama. Kini semua aset disikat habis, istri kedua mendekam dalam penjara. Gila, udah selingkuh, nikah siri, tinggal di villa yang aku beli, terus masih berani nyalahin aku waktu ketahuan. Emang gak punya malu? Hujan rintik-rintik turun membasahi kaca depan mobil Rina. Ia mematikan wiper sejenak, menurunkan volume musik, dan mempererat genggaman tangannya di setir. Malam itu, hatinya berdebar tidak karuan. Sudah 3 minggu terakhir Damar sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan, rapat mendadak, hingga mobil mogok di tengah jalan. Tapi semua penjelasan itu terasa seperti tali longgar yang ingin menjerat lehernya, lemah dan mudah terputus. Hari ini, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Diam-diam, ia membuntuti mobil Damar sejak keluar dari kantor. Pria itu tampak tak menyadari keberadaannya, mungkin karena terlalu percaya diri bahwa istrinya terlalu sibuk untuk curiga. Mobil Damar melaju menuju arah puncak, melewati jalanan berkelok dan dingin khas pegunungan. Rina menyalakan lampu kecil di dashboard dan mencatat plat nomor villa yang dimasuki suaminya. Sebuah villa besar dengan pagar tinggi dan lampu taman menyala hangat. Villa itu terlihat baru, megah, dan mewah. Hatinya mencelos. Villa ini bukannya atas nama aku, gumamnya pelan, mencoba menepis kemungkinan terburuk. Tapi perasaannya semakin tidak karuan saat melihat dari kejauhan, seorang wanita muda keluar dari dalam villa dengan gaun santai, rambut digerai, dan senyum lebar menyambut Damar. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kangen banget. Suara wanita itu terdengar cukup jelas, terbawa angin malam. Ia menggandeng tangan Damar dan menciumnya di pipi. Damar hanya tersenyum kecil, memeluk wanita itu sejenak. Aku juga, Emma. Maaf tadi agak telat. Emma? Rina menelan ludah. Matanya membelalak. Emma? Suami istri. Seketika tubuhnya bergetar. Ia membuka pintu mobil dan melangkah cepat ke arah gerbang. Satpam villa sempat mencoba menghentikannya, tapi Rina menerobos masuk sambil berteriak, "Damar!" Damar menoleh, kaget. Wanita muda di sebelahnya juga terperanjat. "Rina?" Damar mencoba maju menghampiri. "Jangan sentuh aku," bentak Rina dengan suara keras. Nafasnya memburu, matanya merah menahan amarah. "Apa ini, Damar? Siapa dia? Siapa perempuan murahan ini yang berani manggil kamu, suami, di depan rumah yang aku beli?" Tari, wanita muda itu, langsung bereaksi. "Hei, jangan seenaknya ngomong. Ya, saya istri sah suami kamu juga." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Tari. Rina menatapnya tajam. "Istri sah? Kamu pikir nikah siri diam-diam itu sah di mataku? Kamu tinggal di villa ini, villa yang aku beli dengan uangku. Lalu kamu panggil laki-laki itu suami, dan sok berlagak istri kedua." Damar mencoba menenangkan. "Rin, tolong, jangan bikin keributan di sini." "Keributan? Kamu kira aku diam karena bodoh? Kamu kira aku nggak tahu kamu pakai uangku buat bayar villa ini? Aku yang biayain semua, Damar. Sampai tulisan sertifikat rumah ini pun atas nama aku." Tari mulai panik. "Kita masuk dulu, Mas, dia gila." Rina langsung melangkah ke depan pintu villa dan berdiri di sana. "Mulai sekarang, kalian berdua enggak punya hak nginjak villa ini." Damar mencoba menjawab, "Rin, kita bisa bicara baik-baik. Sudah cukup. Aku kasih waktu 24 jam buat kalian keluar dari sini. Kalau lewat dari itu, aku seret kalian ke jalur hukum. Kalian tidur di villa yang dibangun dari uangku, dan berani berzinah di belakang aku." Warga sekitar mulai berdatangan, melihat keributan. Satpam tak bisa berbuat banyak, hanya mematung.
Rina berbalik, menatap Tari dingin. Kamu pikir kamu menang karena bisa rebut suami orang? Salah besar. Hari ini, hidup kalian berdua aku cabut dari akar. Dengan langkah mantap dan amarah yang mendidih, Rina masuk ke mobilnya dan meninggalkan villa, meninggalkan dua orang yang mulai menyadari, badai baru saja dimulai. Namun di balik sorot mata tajam dan gerakan penuh kuasa itu, dada Rina sesak. Tangan disetir gemetar, dan begitu mobilnya berbelok menuruni tanjakan villa, air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh juga. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan sakit hatinya malam itu. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan pengkhianatan seorang suami yang pernah ia perjuangkan dari nol. Mobilnya melaju menembus kabut, menembus malam, dan menembus sepi yang terasa lebih menusuk daripada dinginnya puncak. Sesampainya di rumah, Rina duduk di sofa ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Hanya lampu teras dari luar yang menciptakan bayangan samar di wajahnya. Matanya sembab, tapi tatapannya kosong. Nikah siri, ia bergumam lirih. Di villa yang aku beli, dengan uangku sendiri. Perlahan, amarahnya mulai menggantikan air mata. Rina bukan perempuan lemah. Ia tahu dirinya disakiti, tapi ia juga tahu ia harus segera bangkit. Kali ini, bukan dengan pelukan, tapi dengan perlawanan. Ia menyalakan laptopnya. Matanya tak lagi berkaca-kaca, tatapan itu kini tajam dan penuh perhitungan. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard, membuka file kepemilikan aset, dokumen transaksi villa, dan histori rekening bersama yang selama ini nyaris tak ia ganggu. Dan benar saja, semua tagihan untuk renovasi villa, bahkan cicilan awalnya, berasal dari rekening gabungan mereka. Yang berarti, mayoritas berasal dari penghasilan bisnis Rina sendiri. Kamu bukan cuma pengkhianat, Mar, katanya pelan, menatap angka-angka yang seolah menertawakannya. Kamu penipu berdasi. Ia lalu membuka situs resmi KUA dan basis data hukum online. Dengan sedikit koneksi dan bantuan temannya yang bekerja di notaris, Rina mendapatkan nama lengkap wanita itu, Tari Anjani Putri. Tertulis bahwa pernikahan siri antara Tari dan Damar dicatat secara tidak resmi oleh penghulu kampung di daerah pinggiran Bogor. Pernikahan itu berlangsung 10 bulan lalu. 10 bulan. Hampir 1 tahun penuh Damar bermain dua kehidupan. Di satu sisi bersikap seperti suami setia, di sisi lain membina rumah tangga rahasia. Pagi mulai menyelinap lewat celah tirai ketika Rina menutup laptopnya. Wajahnya lelah tapi teguh. Ia bangkit, mandi air dingin untuk menyegarkan kepala, lalu berganti pakaian rapi, kemeja putih dan celana panjang hitam. Hari itu, ia tidak pergi ke kantor seperti biasa. Ia pergi ke bank. Setelah mengisi formulir dan menunjukkan dokumen resmi sebagai pemilik sah, ia mengajukan pembekuan rekening gabungan, menarik seluruh saldo ke rekening pribadinya. Petugas bank sempat terlihat kaget, tapi Rina hanya berkata dengan datar, "Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milik saya." Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya ke kantor hukum langganannya. Ia menemui Bu Winda, seorang pengacara perempuan senior yang sudah seperti kakak sendiri. "Bu, aku mau gugat cerai Damar. Tapi sebelumnya, kita bekukan semua aset dulu. Mobil, tanah, properti. Aku juga butuh surat kuasa hukum untuk memblokir kartu kredit atas nama kami berdua." Bu Winda mengangguk. "Kamu yakin, Rin?" Rina hanya menatap lurus. "Saya bukan perempuan yang kalah. Saya hanya sedang ditampar keras oleh realita." Malam itu, suasana rumah kembali sunyi. Tak ada suara Damar yang biasanya membuka pintu dan berkata, "Rin, aku pulang." Tak ada aroma kopi dari dapur, tak ada tawa di ruang tengah. Tapi malam ini, kesunyian itu bukan luka. Ia adalah penanda awal sebuah pertarungan. Dan Rina sudah bersiap. Luka ini tak akan ia biarkan jadi bekas. Luka ini akan jadi senjata. Keesokan harinya, langit masih kelabu ketika Rina memarkir mobilnya tepat di depan gerbang villa. Ia tidak sendiri. Di kursi penumpang duduk dua pengacara andal, Bu Winda dan Pak Arman. Di belakang mereka, adik laki-laki Rina, Bayu, turun dari mobil kedua dengan wajah tegas dan rahang mengeras.
Ia bukan sekadar menemani. Ia datang untuk memastikan kakaknya tidak dilukai 2 kali. Pagar villa itu masih terlihat megah, dengan taman yang tertata rapi. Tapi pagi itu, tidak ada keindahan yang bisa menyelamatkan Damar dan Tari dari badai yang akan datang. Rina berdiri di depan pagar, menekan bel dengan tenang, lalu menyilangkan tangan di depan dada. Seorang satpam menghampiri dengan ragu. "Ibu, ada perlu apa?" "Ya." Rina menatapnya datar. "Saya pemilik sah villa ini. Panggil penghuninya keluar sekarang." Satpam gelagapan. Tapi Ibu Tari dan Pak Damar." "Sekarang," potong Bayu tajam, berjalan ke depan sambil memperlihatkan surat kuasa dan fotokopi sertifikat kepemilikan villa. Tak lama, pintu utama terbuka. Tari muncul lebih dulu, mengenakan daster merah muda, wajahnya kebingungan. "Apa lagi sih?" serunya, sebelum matanya menangkap Rina yang berdiri tegak bersama rombongan. Beberapa detik kemudian, Damar menyusul keluar. Wajahnya pucat, tak percaya. "Rin," gumamnya. "Selamat pagi, suami tersayang," sapa Rina dingin. Atau lebih tepatnya, mantan calon penghuni liar. Damar melangkah maju, mencoba meredakan situasi. "Tolong, kita bisa bicarakan ini tanpa drama." "Drama? Kamu pikir ini sinetron, Damar? Ini hidupku yang kamu injak-injak." Tari mencoba menyela. "Kamu nggak punya hak datang dan bikin keributan di sini." Rina menyeringai, lalu mengangkat selembar kertas dari map merah yang dipegang Bu Winda. "Hak? Kamu ngomong soal hak di tanah yang bukan milikmu? Dengarkan baik-baik. Villa ini dibeli menggunakan dana dari rekening gabungan saya dengan Damar, tapi sertifikatnya," ia mendekat, menatap Tari dari atas ke bawah, "atas nama saya, bukan nama kalian. Jadi, secara hukum, kalian menumpang." Pak Arman melangkah maju, menyerahkan salinan dokumen ke tangan Damar. "Ini salinan sertifikat dan pengakuan dana dari bank. Semua tercatat. Dan kami datang ke sini secara sah, bukan mengobrak-abrik." Tari terdiam. Damar memandangi dokumen itu dengan tangan gemetar. "Rin, tolong. Jangan begini. Kita masih bisa selesaikan ini baik-baik." "Kamu selesai, Damar?" Rina menatap tajam. "Aku kasih waktu 24 jam buat kalian berdua angkat kaki dari sini. Bawa semua barang-barang kalian. Villa ini akan dikosongkan. Kalau lewat dari itu," ia menunjuk ke arah Bayu, "adik saya yang akan urus secara langsung. Dan saya pastikan, bukan dengan kata-kata." Tari mengepal tangannya. "Kamu pikir kamu menang karena harta? Dia menikahi aku karena cinta." Rina tertawa pelan, sinis. "Cinta? Cinta apa cinta palsu? Kamu tahu enggak? Dia pernah bilang mau punya anak sama aku tahun ini, tapi ternyata dia lagi sibuk tidur di ranjangku, dengan kamu." Warga sekitar mulai berdatangan. Beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak terlihat membisikkan sesuatu satu sama lain. Ada yang merekam dari jauh. Wajah Damar semakin tegang. "Mas Damar, itu istri sahnya ya?" bisik salah satu warga ke satpam. "Pantes kemarin ngaku-ngaku pemilik villa, ternyata cuma nyewa dari istrinya sendiri." "Waduh, viral ini, Pak." Damar tak tahan. Ia melangkah ke Rina, mencoba meraih tangannya. "Rina, aku mohon." Rina mundur satu langkah. "Kamu sudah mohon-mohon ke perempuan itu waktu nikah siri? Waktu kamu tinggalin aku tidur sendirian dan bilang kamu lembur? Aku ini bukan sisa. Aku ini rumah yang kamu hancurkan, dan sekarang aku bangun sendiri tanpa kamu." Bayu melangkah ke depan, membuka pagar, dan mempersilakan Rina masuk ke halaman villa. "Ini properti kakakku. Mulai sekarang, kamu tamu tak diundang. Jangan harap bisa tidur nyenyak di sini malam ini." Damar tidak menjawab. Tari hanya bisa berdiri dengan mulut setengah terbuka dan mata menyala penuh amarah. 1 jam kemudian, villa itu sudah dikelilingi oleh lirikan sinis dan kamera ponsel warga. Rina keluar dari halaman, kepalanya tegak, matanya tidak lagi menangis. Topeng sudah terlepas. Dan di balik wajah manis itu,
Ternyata hanya ada pengkhianat yang ketakutan kehilangan segalanya. 2 hari setelah konfrontasi di villa, langkah hukum Rina bergerak cepat. Tanpa ragu, ia datang ke pengadilan agama bersama tim pengacaranya. Surat gugatan cerai resmi dilayangkan atas nama Rina Ayu Pramesti, dengan tuduhan pengkhianatan, manipulasi aset, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam rumah tangga. Tak hanya itu, Rina juga mengajukan permohonan pembekuan total atas aset gabungan, termasuk kendaraan pribadi atas nama Damar, 3 kartu ATM, dan 2 sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama bersama. Semua permintaan itu dikabulkan sementara oleh pengadilan dalam status sengketa, membuat Damar praktis tidak bisa mengakses apapun kecuali pakaian di tubuhnya. Hari itu, sebuah mobil derek datang ke rumah lama mereka di Jakarta. Mobil Fortuner milik Damar, yang sebenarnya dibeli dari hasil usaha Rina, diangkat paksa dari garasi. Sopir derek memberikan surat penyitaan sementara, dengan materai dan stempel resmi dari pengadilan. Damar berdiri di halaman rumah, hanya bisa melihat dengan rahang mengeras dan tangan mengepal. Ia sudah menelepon Rina berkali-kali, semua tak dijawab. Pesan hanya dibaca, tidak dibalas. Akhirnya, ia menyerah. Ia berdiri di depan rumah orang tua Rina sore itu, menanti dengan wajah kusut dan pakaian seadanya. Bayu membukakan pintu pagar, menatapnya dingin. "Kamu ngapain kesini, Mas?" "Aku cuma mau bicara, sekali aja, sama Rina." Bayu tak bergeming. "Kalau kamu datang buat bujuk dia, mending pulang. Rina udah cukup sabar selama ini." Namun, suara dari dalam menghentikan ketegangan itu. Biar dia masuk." Rina muncul dari ruang tamu, mengenakan blus putih dan celana kulot. Wajahnya bersih, tapi tegas. Tidak ada lagi bayang-bayang istri yang takut kehilangan suaminya. Damar masuk pelan. Ia berdiri di hadapan Rina, menunduk sejenak. "Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga tahu, kita udah lama bareng. Rumah ini, semua yang kita punya, kita bangun bareng, Rin." Rina menatapnya lurus. "Kita memang bangun bareng. Tapi kamu yang memilih meruntuhkannya. Dengan tanganmu sendiri." Damar menarik napas panjang. "Aku hilaf. Tari cuma pelarian. Aku bingung waktu itu. Kamu terlalu sibuk sama kerjaan, dan aku merasa kesepian." Wah, tamparan tak terdengar, tapi jelas terpancar dalam sorot mata Rina. "Kesepian bukan alasan buat menghancurkan rumah sendiri, Mar. Aku kerja siang malam, bukan buat foya-foya. Tapi buat kamu. Buat kita." Rina berjalan ke lemari kecil di ruang tamu, membuka laci, dan mengambil sebuah map coklat tua. Ia mengeluarkan beberapa foto usang, lalu menyerahkannya ke Damar. "Lihat ini. Waktu aku mulai bisnis catering dari dapur rumah kontrakan kita. Kamu masih kuliah, ingat? Aku masak 30 porsi nasi kotak tiap pagi, lalu antar pakai motor pinjaman. Tanganku gosong, punggung pegal. Tapi aku senang, karena aku pikir aku punya suami yang sabar menunggu sukses bersamaku." Damar tak menjawab. Ia hanya memandangi foto itu, Rina muda dengan celemek dan tangan bertepung. "Aku yang cari pinjaman buat DP rumah pertama kita. Aku yang cicil mobil kamu. Bahkan tiket pesawat liburan kalian ke Bali, tahu nggak? Itu aku yang bayar. Kamu pakai kartu kredit atas namaku." Suara Rina meninggi, emosinya memuncak. "Jadi jangan datang ke sini bawa air mata dan kata, 'Pilaf. Aku sudah selamatkan hidupmu berkali-kali. Sekarang, aku selamatkan diriku sendiri dari kamu.'" Damar mengangkat wajahnya, air mata mulai mengalir. Tapi Rina tetap teguh. "Mulai hari ini, kita bukan suami istri, bukan partner, bukan siapa-siapa. Nama kamu akan hilang dari semua surat kepemilikan, semua rekening, semua kenangan." Bayu membuka pintu pagar kembali. "Silakan pergi sebelum Kak Rina benar-benar minta polisi datang." Damar berjalan perlahan keluar. Sepanjang jalan, ia tak menoleh sedikit pun. Dan ketika pintu pagar ditutup kembali, suara itu seperti lonceng perpisahan terakhir. Di satu sisi, sebuah rumah tangga runtuh.
Tapi di sisi lain, seorang perempuan akhirnya berdiri utuh di atas reruntuhan yang ia perbaiki sendiri. Tapi tidak semua orang mampu menerima kekalahan dengan kepala tegak. Tari, istri kedua yang kini tak punya tempat tinggal tetap, tak punya harta yang dijanjikan, dan tak lagi punya status kebanggaan sebagai perempuan pilihan, menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Video yang beredar, konfrontasi di villa, mobil damar disita, surat cerai dilayangkan. Semuanya menampilkan satu wajah sebagai pemenang, Rina. Dan itu membuat darah Tari mendidih. Perempuan licik, geramnya sambil membanting ponsel ke sofa usang yang kini ia tempati di rumah sewa kecil, jauh dari kenyamanan villa. Punya segalanya masih aja nggak terima. Sekarang giliran aku yang ambil semuanya, dia malah hancurin hidupku. Damar yang duduk di pojokan kamar hanya bisa diam. Matanya kosong. Ia bahkan tak punya jawaban untuk semua yang terjadi. Tari menghardiknya. Kamu diam aja? Kamu janjiin aku rumah, mobil, bahkan tabungan buat buka butik. Sekarang semuanya ditarik karena kamu nggak bisa kendalikan istrimu. Dia istri sah, Tari, ujar Damar pelan. Kita cuma nikah siri. Di mata hukum, kamu nggak bisa tuntut apa-apa. Kalimat itu seperti cambuk di punggung Tari. Ia menatap Damar dengan sorot penuh benci. Jadi aku ini siapa buat kamu sekarang? Simpanan? Beban? Damar tak menjawab. Dan itulah yang membuat keputusan Tari bulat. Dia akan datang langsung ke rumah Rina. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk menantang. Ia tidak akan membiarkan Rina berdiri di atas puing-puing yang ia dan Damar tinggalkan. Sore itu, cuaca mendung menggantung di langit Jakarta. Angin kering berembus ketika sebuah mobil sewaan berhenti di depan pagar rumah Rina. Tari turun dengan langkah cepat, mengenakan jaket hitam dan celana jeans ketat. Wajahnya tegang, dan di tangan kirinya ada tas besar yang isinya entah apa. Bayu yang baru keluar dari garasi menghentikan langkahnya begitu mengenali siapa yang datang. Mau apa kamu kesini? Panggil kakak kamu. Aku mau bicara. Sekarang. Bayu mendekat. Ini rumah pribadi. Kamu nggak punya urusan di sini. Pergi sebelum. Tapi Rina sudah muncul di ambang pintu, mendengar suara gaduh dari luar. Ia berdiri tegak, mengenakan blus santai dan celana panjang, tapi ekspresinya tajam. Biar. Aku tahu dia akan datang. Tari melangkah cepat masuk ke halaman sebelum Bayu bisa menutup pagar. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir aku akan diam lihat kamu nginjak-injak aku di depan orang banyak? Rina menatapnya tanpa gentar. Aku cuma ambil balik yang memang milikku. Kamu yang nyolong, Tari. Sekarang kamu nangis karena barang curianmu disita. Kamu perusak rumah tangga? Bentak Tari. Kalau kamu lebih sayang suami, dia nggak akan cari aku. Rina mengangkat alis. Lucu. Perempuan yang tidur dengan suami orang, nuduh istri sah perusak rumah tangga. Tari maju, menudingkan jarinya ke wajah Rina. Kamu egois. Kamu yang bikin Damar tertekan, kamu yang bikin dia cari pelarian. Dan sebelum siapapun sempat mencegah, Tari mendorong Rina dengan keras. Tubuh Rina terhuyung ke belakang dan membentur pot bunga. Suara pecahan tanah dan keramik membuat Bayu panik. Kamu gila? Rina bangkit pelan. Matanya menyala. Ia menyeka lengannya yang kotor dan mendekat lagi ke Tari. Kamu pikir kamu bisa main fisik? Salah alamat. Dengan cepat, Rina membalas, menarik kerah jaket Tari dan mendorongnya ke pagar besi. Mereka berdua jatuh ke lantai teras. Teriakan, cakar-cakaran, dan rambut yang ditarik membuat suasana pecah. Barang-barang di dekat pintu berjatuhan. Vas bunga pecah. Kursi terbalik. Tetangga mulai keluar dari rumah masing-masing. Ribut. Cewek-cewek berantem di depan rumah. Panggil Pak RT. Panggil polisi. Bayu berusaha memisahkan mereka, tapi keduanya sudah kehilangan kendali. Tari mencakar pipi Rina hingga berdarah, sementara Rina membalas dengan menjambak dan menahan tangan Tari agar tak terus menyerang. Beberapa menit kemudian, dua petugas polisi dan Pak RT datang tergesa.
Melihat kondisi berantakan dan dua perempuan berlumuran debu dan luka ringan, petugas langsung bergerak. "Hentikan, Bu, Ibu, kami mohon tenang. Ini wilayah perumahan." Tari masih melawan. "Dia yang mulai. Dia yang hancurin hidup aku." Sementara Rina berdiri diam, napas terengah, pipinya berdarah, tapi matanya tetap tajam. Petugas memisahkan keduanya. Setelah mendengar keterangan beberapa warga dan melihat rekaman CCTV dari tetangga, Tari langsung ditetapkan sebagai pelaku penyerangan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Rina hanya menatap diam ketika mobil polisi membawa Tari pergi. Ia tak merasa menang. Tapi ia tahu satu hal. Kadang, untuk melindungi kedamaianmu, kamu harus melawan mereka yang datang membawanya pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rina tidur tanpa rasa takut. Hanya sedikit luka di pipi, dan satu kemenangan di hati. Namun tidak semua orang bisa menutup malam dengan tenang. Beberapa saat setelah mobil patroli membawa Tari ke kantor polisi, suara sirene masih terngiang di telinga warga sekitar. Lampu merah biru yang sempat menerangi jalan kompleks menyisakan ketegangan di udara. Satu rumah jadi pusat perhatian seluruh lingkungan, dan sayangnya, itu adalah rumah Rina. Warga masih berkerumun di seberang jalan, saling berbisik. Beberapa anak muda sempat merekam kejadian itu dan mengunggah ke media sosial. Tagar istri sah melawan bahkan mulai muncul di jagat maya. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan tua berhenti terburu-buru di depan rumah Rina. Dari dalam, Damar keluar dengan wajah panik, mengenakan kaos lusuh dan celana yang kusut. "Rina!" serunya, melompati pagar yang belum sepenuhnya tertutup. Bayu langsung menghadangnya. "Udah, Mas. Jangan bikin tambah rusuh." Damar mendorong Bayu lemah, tapi tak mampu menembusnya. Rina akhirnya keluar, wajahnya masih menyimpan bekas luka cakaran di pipi, dibalut perban tipis. Damar membeku melihatnya. Mulutnya terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Ia menunduk dalam, menahan air mata. "Kamu senang sekarang?" Suara Rina datar, dingin. Dua perempuan saling serang, satu masuk kantor polisi, satu berdarah. "Semua karena kamu." Damar menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak pernah bayangkan akan separah ini. Karena kamu nggak pernah mikir panjang." Bayu menyambar. "Yang kamu pikir cuma kesenanganmu sendiri. Sekarang lihat, semua porak-poranda." Damar terduduk di lantai teras, menutupi wajahnya dengan tangan. "Tari, dia ditahan." Rina menjawab pelan, "Ditangkap karena penyerangan. Ada saksi, ada rekaman CCTV, ada bukti fisik. Dia akan diproses." Dia nggak tahu harus kemana." Lirih Damar, mencoba membela. Rina menatapnya dengan tatapan yang tak lagi menyimpan cinta. "Kamu tahu, aku juga pernah merasa seperti itu. Waktu kamu bohong, waktu aku tahu villa itu dibeli pakai namaku tapi diisi perempuan lain. Bedanya, aku nggak datangi rumahnya dan nendang pintunya." Damar menangis, benar-benar menangis sekarang. Tangis seorang pria yang akhirnya disadarkan oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Namun, penyesalan tak pernah cukup untuk memperbaiki yang sudah patah. Keesokan paginya, suasana kantor polisi Polsek setempat sunyi. Di dalam ruang interogasi, Tari duduk dengan tangan di borgol ringan, wajahnya sayu, rambutnya acak-acakan. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang sombong dan penuh percaya diri. Seorang penyidik meletakkan berkas di meja. "Saudari Tari, kami resmi mengenakan tuduhan kekerasan fisik dan penyerangan di wilayah pemukiman." Tari menunduk. Ia tidak menyangkal. Rekaman sudah jelas. Beberapa warga bersedia menjadi saksi. Saya emosi, gumamnya pelan. "Dia ambil semuanya dari aku. Yang diambil adalah haknya kembali. Dan Anda melakukan kekerasan. Itu masuk ranah pidana," jawab penyidik tegas. Tari memejamkan mata. Hancur. Ia tak punya tempat tinggal, tak punya pekerjaan tetap, dan kini menghadapi proses hukum. Damar? Ia bahkan belum datang menjenguk.
Mungkin masih sibuk menangisi dirinya sendiri di tempat lain. Sementara itu, Damar mulai benar-benar merasakan hidup tanpa pondasi. Semua aset telah dibekukan atau ditarik. Rekeningnya nol. Mobilnya sudah disita. Ponselnya rusak saat cekcok dengan Tari. Ia bahkan tidak bisa menumpang di villa, karena villa itu telah dikunci dan akan dijual oleh Rina. Kini, ia hanya duduk di emperan minimarket, menggenggam botol air mineral dan kantong kresek berisi pakaian. Orang-orang lewat, tak mengenalinya lagi. Damar, mantan suami dari pebisnis sukses, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia membuka ponsel lama yang sempat ia pinjam dari adiknya. Membuka galeri, melihat foto-foto lama bersama Rina, waktu mereka masih tinggal di rumah kecil kontrakan. Waktu makan mie instan jadi mewah, waktu tawa tak butuh banyak alasan. Air matanya jatuh lagi. Aku hancurkan semuanya, dengan tanganku sendiri. Sementara itu, Rina duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Luka di pipinya masih ada, tapi hatinya sudah jauh lebih ringan. Ia tahu badai belum benar-benar berlalu, tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi berada di tengah kobaran api. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, Rina bisa memejamkan mata tanpa harus bertanya, siapa yang sedang berbohong hari ini? Sementara di sisi lain kota, seorang pria duduk sendirian di bawah langit malam, di dalam mobil tua yang mulai berembun. Jok belakangnya dipenuhi pakaian lusuh dan beberapa kotak sepatu berisi dokumen-dokumen lama. Damar menarik napas panjang, kedinginan, tubuhnya menggigil bukan hanya karena suhu udara, tapi karena kenyataan yang terus menggigit. Ia tidak punya rumah, tidak punya istri, dan tidak punya apa-apa lagi. Villa sudah tak bisa lagi ia datangi, pengacara Rina telah secara resmi memblokir akses masuk, dan petugas keamanan kompleks sudah mengusirnya 2 hari lalu. Maaf Pak, ini villa atas nama Bu Rina. Kalau Bapak masih datang, kami akan hubungi polisi, kata satpam yang dulu menyapanya ramah. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Rina juga bukan lagi rumahnya. Rina tak memberi kesempatan. Dan ia tahu, ia tak layak memintanya. Sudah 3 malam ia tidur di mobil. Awalnya di parkiran minimarket, lalu di bawah pohon besar di belakang SPBU. Tapi malam terakhir, mobil tua itu mogok. Tak kuat lagi menanggung beban mesin dan pemiliknya yang hancur. Akhirnya, dengan sisa uang tunai yang entah dari mana, Damar menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di gang sempit daerah Jakarta Timur. Ruangan selebar 5 x 5 meter itu nyaris kosong, hanya berisi kasur tipis, kipas angin mati, dan bau lembab dari dinding yang mengelupas. Ia duduk termenung di lantai, memandangi bayangan dirinya di kaca kusam. Beginikah rasanya, kehilangan segalanya? Pagi berikutnya, Damar mencoba menghubungi orang-orang yang dulu ada di sekelilingnya. Teman-teman yang dulu memanggilnya, bro, abang, atau bos. Ia kirim pesan ke 5 orang, Rio, teman kuliah, Ivan, rekan kerja lama, Willy, mitra bisnis kecil-kecilan, dan 2 sahabat lama dari masa SMA. Tak satu pun membalas. Ia mencoba menelepon. Hasilnya, nada sambung panjang, lalu voicemail. Atau yang lebih menyakitkan, nomor ini telah diblokir oleh penerima. Dulu kalian ngemis minta modal, gumamnya dengan getir. Sekarang gue minta tolong sekali aja, kalian hilang. Perlahan, satu demi satu, kenyataan menghancurkan ilusi besar yang dulu ia banggakan. Ternyata, jaringan yang ia bangun hanya kuat saat ia punya uang. Bukan pertemanan, tapi transaksi. Sore itu, ia membuka lemari plastik kecil yang ia beli bekas dari tetangga kontrakan. Ia mulai menyortir barang-barang pribadi. Jam tangan merek mahal, sepatu kulit dari butik luar negeri, parfum kelas atas yang dulu jadi simbol status. Semua itu kini dijajakan lewat grup jual beli online dan aplikasi second hand. Minat jam original tag Heuer, kondisi mulus. Bisa cot. Dijual sepatu Bali, size 42. Bu. Setiap barang yang ia lepas terasa seperti ia mengiris lapisan dari jati dirinya. Tapi tidak ada pilihan. Ia butuh makan. Butuh listrik. Butuh bertahan.
Namun semakin banyak yang ia jual, semakin kosong pula hatinya. Ia tersadar bahwa semua benda itu tak pernah benar-benar membuatnya jadi siapa-siapa. Tanpa status, tanpa barang mewah, ia hanyalah pria biasa yang telah menghancurkan rumah tangga dan ditinggalkan dua perempuan sekaligus. Di luar kamar kontrakan, suara anak kecil bermain layangan menggema. Damar menatap keluar jendela kecil, hanya cukup untuk melihat langit yang mulai gelap. Tangannya gemetar saat menghitung sisa uang kertas yang ia miliki. Rp78.000. Hidupnya pernah ada di puncak. Atau setidaknya ia kira begitu. Padahal, sejak awal, ia hanyalah raja di atas tahta palsu. Dan kini, semua topeng sudah terlepas. Damar tertidur malam itu dengan tubuh menggigil dan mimpi buruk yang berulang. Tentang villa kosong, rumah yang dikunci, dan suara dua perempuan menangis karena ulahnya sendiri. Pagi datang tanpa cahaya harapan. Damar bangun dengan leher pegal di lantai kamar kontrakan, perut kosong, dan uang tinggal receh. Tak ada suara panggilan bisnis, tak ada notifikasi bank, hanya bunyi tikus kecil dari balik dinding kayu lapuk. Dengan langkah lemah, ia berjalan ke pinggir jalan utama membawa gitar tua yang dulu ia beli sekadar hobi. Kini, alat itu jadi satu-satunya penopang hidupnya. Di trotoar sempit dekat halte bus, ia duduk dan mulai memetik nada sendu. Suara Damar pelan, serak, namun cukup menarik perhatian beberapa orang yang lalu lalang. Kupikir aku raja, ternyata hanya tamu di singgasana orang. Sekian menit berlalu, 1-2 kon dilempar ke kotak plastik di depannya. Sebuah pemandangan ironis, mantan pria yang pernah bersantai di jacuzzi villa kini bersandar di tiang listrik, menyanyi demi sekotak nasi bungkus. Di sisi lain kota, kehidupan terus berjalan. Meski masih terasa getir, Rina perlahan mulai bangkit. Luka fisik di pipinya sudah mengering, tapi ia tahu, luka yang lebih dalam masih membutuhkan waktu. Setiap pagi ia duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa lebih lapang, dengan secangkir teh hangat dan secarik jurnal harian. Hari ini aku tidak menangis. Itu sudah cukup. Ia menulis. Setelah berminggu-minggu hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, Rina akhirnya memutuskan. Ia ingin hidup sebagai dirinya sendiri, bukan bayang-bayang dari seorang istri yang ditipu. Ia mulai kembali ke kantor, sebuah ruko sederhana yang dulu ia bangun dari nol. Pegawainya menyambut dengan pelukan hangat. "Ibu Rina, kami selalu nunggu ibu kembali." Ia kembali memimpin rapat, menyusun ulang strategi bisnis, bahkan memutuskan untuk membuka cabang kecil di daerah lain. Usahanya dalam bidang perlengkapan rumah tangga ternyata tetap stabil, bahkan cenderung naik karena loyalitas para pelanggannya. Namun, yang paling berarti adalah ketika ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti terapi pribadi. Di ruangan sejuk bercat pastel, Rina duduk di hadapan seorang psikolog. "Saya merasa marah, tapi juga lelah. Dan kadang saya benci diri sendiri karena membiarkan semua itu terjadi begitu lama," ucapnya pelan. Psikolog itu tersenyum hangat. "Itu langkah pertama, mengakui luka. Sisanya, kita rawat pelan-pelan." Sementara itu, di balik jeruji besi, Tari mulai menua dengan diam. Hari-harinya dipenuhi penyesalan. Ia duduk termenung di sudut sel, menyisir rambut kusutnya dengan jari, berpikir panjang. Bukan hanya karena ia ditahan, tapi karena ia mulai menyadari, semua yang ia kejar selama ini ternyata fata morgana. Ia yang dulu merasa telah memenangkan Damar, kini mendekam dalam seragam tahanan. Setiap malam ia mengingat saat-saat awal ia dekat dengan Damar, janji manis, foto-foto di villa, makan malam mewah. Semuanya terasa seperti cerita palsu sekarang. "Aku bukan korban, tapi aku juga bukan pelaku tunggal," gumamnya sambil memeluk lutut. Beberapa napi lain memperhatikannya. Tari tidak lagi bicara banyak. Ia lebih banyak menulis di lembar-lembar kertas, mencoba memahami dirinya sendiri. 3 kehidupan, 3 arah berbeda. Rina membangun kembali. Tari menyesali jalan yang salah. Dan Damar, mantan pria sibuk dengan jadwal meeting, kini duduk di trotoar, menyanyi untuk orang-orang yang tak mengenalnya. Sore itu,
Saat ia menyanyikan lagu Patah Hati, seseorang melempar koin ke kotaknya, lalu berkata lirih, "Bang, suaranya bagus. Dulu kerja di mana?" Damar hanya tertawa kecil. Dulu saya kerja di istana, tapi ternyata istana itu palsu. Dan saat matahari tenggelam, kota tetap bergerak. Tapi bagi 3 orang ini, dunia telah berubah selamanya. Hari berganti, dan tubuh yang letih mulai menunjukkan tanda-tanda menyerah. Damar, yang kini lebih sering tidur di emperan toko atau halte kosong, mulai mengalami batuk-batuk berkepanjangan. Nafasnya pendek, tubuhnya kurus, dan kulitnya memucat. Stres, dingin malam, dan makanan seadanya mulai menumpuk dalam tubuhnya yang dulu terbiasa hidup dalam kenyamanan. Beberapa kali ia pingsan di jalan dan hanya ditolong oleh sesama pengamen atau tukang parkir. Namun, begitu sadar, ia kembali menolak bantuan. "Gue cuma capek, besok juga kuat lagi," katanya keras kepala, meski tubuhnya menggigil hebat di balik jaket tipis yang lusuh. Ia sudah menjual hampir semua barang pribadi. Bahkan gitar tuanya pun kini sudah berpindah tangan. Yang tersisa kini hanya tubuh yang menua lebih cepat dan ingatan yang makin menyakitkan. Suatu sore, langit mendung dan angin berembus pelan di trotoar Jakarta Selatan. Di antara lalu lintas yang padat dan suara klakson bersahutan, sebuah mobil hitam berhenti sebentar di pinggir jalan. Di balik kaca mobil, Rina duduk tenang di kursi penumpang, hendak menuju lokasi seminar bisnis yang akan ia bawakan sebagai narasumber. Jas putihnya rapi, wajahnya teduh, dan rambutnya digelung elegan. Namun matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing. Seorang pria terhuyung-huyung di trotoar, mengenakan celana robek dan sandal jepit. Tubuhnya gemetar, nafasnya berat, rambutnya kusut. "Damar." Sopirnya juga sempat melirik. "Bu, itu kayaknya Pak Damar ya?" Rina tidak menjawab. Ia hanya memandangi sosok itu selama beberapa detik. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tidak juga kasihan. Hanya diam. Ia tahu, jika ia membuka jendela dan memanggil, Damar akan mendongak dan mungkin tersenyum lirih seperti pria kehilangan harapan. Tapi ia juga tahu, tak semua orang yang jatuh, perlu diselamatkan olehnya lagi. "Jalan saja, Pak. Kita terlambat," ucap Rina datar tapi tenang. Mobil melaju perlahan, meninggalkan Damar yang bahkan tidak menyadari bahwa mantan istrinya baru saja lewat. Sementara itu, Tari akhirnya resmi dibebaskan. Proses hukumnya telah selesai, dan ia dinyatakan bersalah namun mendapat keringanan karena kooperatif selama penyidikan. Ia tidak lagi mengenakan seragam tahanan, tapi pakaian bebas pinjaman dari lembaga sosial. Ia berdiri di luar gerbang lapas perempuan dengan koper kecil dan mata sembab. Tak ada yang menjemput. Tak ada yang menyapa. Tak ada Damar. Ia sempat menelepon nomor yang dulu sering ia hubungi. Tak aktif. Sudah bukan milik siapa-siapa. Ia akhirnya naik bus ekonomi, membawa sisa uang yang diberikan pihak yayasan pendamping. Tujuannya, kota kecil di Jawa Tengah, tempat kakaknya tinggal. Sebelum naik, ia menatap langit abu-abu. "Aku gak akan kembali ke kota itu. Aku gak akan kejar siapa-siapa lagi. Mungkin ini waktunya aku diam." Tari pergi dengan kepala tertunduk. Kota besar yang dulu memberinya ilusi cinta kini tinggal kenangan pahit. Di rumahnya yang kini sepi namun damai, Rina duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka sebuah buku harian yang dulu selalu ia hindari. Buku berisi doa-doa, rencana masa depan, dan banyak pertanyaan yang ia tulis saat masih menjadi istri Damar. Namun malam itu, ia membuka halaman terakhir. Dengan pena hitam, tangannya mulai menulis. "Untuk diriku yang pernah hancur, terima kasih sudah bertahan. Untuk luka yang kau pikir mematikan, ternyata itu adalah pintu kelahiran. Aku tidak gagal. Aku diselamatkan." Rina. Ia meletakkan pena perlahan, menutup buku itu, lalu menarik napas panjang. Tak ada dendam, tak ada air mata, hanya rasa lega. Malam itu, Rina tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Dan di luar sana, tanpa denting lonceng atau suara guntur, karma berjalan diam-diam. Tidak membalas dengan amarah.
tapi dengan keheningan dan jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Dari kejauhan, sebuah pesawat melintasi langit biru Singapura, perlahan mengecil di antara awan tipis. Di lantai 32 sebuah hotel mewah, seorang wanita berdiri di balkon dengan secangkir kopi hitam di tangannya. Wajahnya segar, mata sedikit sembab namun jauh dari kesedihan. Ia memandangi matahari terbit di antara gedung-gedung pencakar langit. Rina, setahun sudah berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidupnya. Dan pagi itu, ia berdiri sebagai pemilik resmi dari cabang internasional pertamanya. Sebuah butik perlengkapan rumah tangga modern, hasil dari darah, air mata, dan keberanian untuk bangkit. Bisnisnya kini berkembang ke Asia Tenggara. Bukan karena modal yang besar, tapi karena keberanian mengambil kembali hidup yang sempat ia relakan pada orang yang salah. Ia menyewa lantai kecil di distrik Orchard, tempat lalu lalang para pebisnis dan wisatawan. Di etalase tokonya, tertulis dengan elegan, "Rinaku Living, dari tangan perempuan untuk rumah yang kuat." Bukan sekadar jualan, tapi simbol bahwa rumah tangga tak hanya soal pernikahan, tapi tentang bagaimana perempuan mendirikan pondasinya sendiri. Usai peresmian, Rina kembali ke hotel. Ia duduk di meja kecil di dekat balkon, membuka laptop, dan menerima ucapan selamat dari tim dan sahabat-sahabatnya yang selama ini mendukungnya diam-diam. Salah satu pesan masuk dari seorang mantan karyawan lama. "Bu Rina, saya terinspirasi dari perjalanan Ibu. Dulu saya kira perceraian itu kegagalan. Tapi Ibu membuktikan, kadang meninggalkan adalah bentuk kemenangan." Rina tersenyum. Ia membalas pelan, "Terima kasih. Jangan takut berdiri sendiri. Itu bukan kesepian, itu kemerdekaan." Sore hari, ia sempat berjalan ke taman kota, duduk sendirian di bangku panjang yang dikelilingi bunga bougainville dan anak-anak yang berlarian. Di sana, ia membuka buku catatan kecil, buku yang sama dengan yang dulu ia tulis surat pada dirinya sendiri. Ia menulis satu kalimat terakhir, sebagai penutup dari semua luka dan babak panjang hidupnya. "Jangan pernah biarkan cintamu membunuh harga dirimu." Kalimat itu sederhana, tapi syarat makna. Ia tahu, banyak perempuan di luar sana yang pernah atau sedang berada di posisi yang sama, terluka, terhianati, tersisih, dan merasa gagal. Padahal sesungguhnya, tidak ada cinta yang sepadan dengan kehilangan jati diri. Langit mulai berubah jingga. Cahaya matahari menyapu wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rina merasa hidup bukan lagi tentang siapa yang tinggal atau pergi, tapi tentang siapa yang ia lihat di cermin setiap pagi. Dan kini, ia menyukai wanita itu. Seorang wanita yang tidak kalah. Seorang wanita yang pulih. Dan begitulah akhirnya, bukan tentang dendam atau balas budi, tapi tentang berdamai. Damar, entah di mana kini. Tari, menghilang dari kota dan jejak publik. Tapi Rina, ia tidak hilang. Ia tidak sembunyi. Ia naik ke atas, melampaui masa lalunya, dan berdiri tegak di bawah langit yang baru. Epilog. Tak semua pertempuran ditandai dengan suara dentuman. Ada pertempuran yang sunyi, yang berlangsung dalam hati seorang perempuan yang dikhianati, namun memilih untuk tidak membalas dengan luka. Yang berdiri lagi setelah diruntuhkan, meski gemetar dan air mata masih basah di pipinya. Rina tak pernah meminta untuk menjadi pahlawan dalam kisahnya sendiri. Ia hanya ingin dicintai, dihargai, dan dibangun bersama. Tapi ketika cinta berubah menjadi pengkhianatan, ia tak runtuh. Ia bertumbuh. Dan dalam kepergiannya, ia menemukan kembali dirinya. Damar kini hanya nama dalam dokumen masa lalu. Tari menjadi bagian dari babak yang telah ditutup rapat. Tak ada rasa dendam, hanya pelajaran. Dan pelajaran itu mahal, bukan karena penderitaannya, tapi karena ia membayarnya dengan keberanian untuk pergi. Rina menata ulang hidupnya bukan untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia berhasil, tapi karena ia layak hidup bahagia meski tanpa suami, tanpa cinta lama, tanpa siapapun yang dulu ia sebut rumah. Rumahnya kini adalah dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, kisah ini bukan tentang pria yang jatuh karena keserakahannya,
atau wanita yang terluka karena kebodohannya, tapi tentang seorang perempuan yang selamat karena ia memilih dirinya sendiri. Untuk setiap perempuan di luar sana, ini bukan hanya cerita Rina. Ini bisa jadi cerita siapapun. Dan semoga, seperti Rina, kamu juga menang, meski dalam diam.